Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan praktek untuk kelompok 6, di mana kelompok 6 akan menggunakan data sekunder pada pertemuan 5. Baik, kita file open, buka dulu datanya ya. File open data. Kemudian kita buka data persekunder pertemuan 5. Nah, dari data ini yang kita akan analisis lebih jauh. Sebelum itu kita hapus dulu residualnya. Baik, kita masuk di pengujian linearitas untuk mengetahui hubungan antara X dan Y. Teman-teman klik analyze, kemudian compare min. FDR sebagai variabel Y masuk dependent, ROA dan inflasi sebagai variabel X masuk di bagian independent. Kemudian pilih option, kita pilih test for normality, kemudian continue, kemudian klik OK. Kemudian di hasil ini uji inflasi FDR, yang satunya nggak keluar. To view case statistic for FDR. Nah, biasanya di data yang sekunder kadang memang tidak semua apa yang kita ingin lihat hubungannya dia kelihatan ya. Salah satu contohnya adalah di FDR dan ROA, ternyata ketika kita cek dia tidak bisa keluar nilainya, sehingga ya sudah, kita tidak akan menggunakan itu. Jadi dari sini kita tahu bahwa FDR dan inflasi dia punya hubungan yang linear gitu ya. Dilihat dari mana? Dilihat dari deviation from linearity 0,898. Baik, kita lanjut ke uji selanjutnya. Di uji selanjutnya biasanya kita buka ujinya, biasanya yang jadi satu itu auto sama multi itu jadi satu, kemudian kita keluarkan residual, dan yang terakhir nanti Glatzer. Baik, kita klik analyze, kemudian regression, linear, FDR sebagai variabel dependent, ROA dan inflasi sebagai variabel independennya. Klik bagian statistik, collinearity diagnostik, ini untuk uji multikolinearitas, Durbin-Watson untuk uji autokorelasi. Kalau sudah, klik continue, kemudian kita pilih save. Di sini unstandardized, di sini predicted value. Continue, oke. Saya akan jelaskan. Jadi di bagian Durbin-Watson ini untuk pengujian autokorelasi, kemudian di bagian collinearity statistik, toleran VF ini untuk untuk multikolinearitas. Kemudian dari uji yang kita lakukan, kita mendapatkan nilai predicted sama res. Predicted itu adalah nilai prediksi yang kita dapatkan dari model regresi. Residual itu adalah selisih antara FDR kita kurangi dengan predicted, itu adalah residual. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan hasil residual, kita bisa menghitung nilai dari atau uji normalitasnya. Teman-teman klik analyze, kemudian kita masuk ke deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore, unstandardized residual masuk ke dependent list, kita pilih plotnya, normality plot with test, kita pilih yang plot aja, put statistiknya kita delete, kita pilih yang plot, kita klik OK. Kemudian kita dapatkan di sini ternyata dia normalitasnya terpenuhi, dibuktikan dengan nilai signya 0,200 kurang dari lebih dari 0,05. Selanjutnya uji yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Teman-teman klik bagian transform, compute variable, kemudian di sini adalah kita tulis nilai mutlak dari residual, gitu kan ya. Kemudian rumusnya adalah ABS kurung buka unstandardized residual, kemudian teman-teman klik OK. Oke. Nah, nanti nilainya ada di sebelah kanannya yang merupakan nilai dari mutlaknya. Nilai mutlak itu adalah nilai yang mempositifkan semua nilai negatif gitulah ya. Harga mutlak itu adalah nilai yang mempositifkan semua nilai negatif. Semua nilai yang ada di dalam tanda itu dia akan bernilai positif. Kemudian kita akan melakukan uji Glatzer untuk uji heteroskedastisitas. Teman-teman klik analyze, kemudian teman-teman pilih regression, kemudian linear, kita reset saja. Kemudian Y-nya kita pakai
nilai mutlak residual, kemudian X-nya adalah X ROA dan inflasi. Kalau sudah, klik OK. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ROA dan inflasi, nilai SIG-nya semuanya sudah lebih besar dari 0,05, ternyata dia terpenuhi untuk uji heteroskedastisitas. Sayangnya biasanya untuk data-data yang sifatnya adalah sekunder, dia tidak terpenuhi di uji autokorelasi. Memang ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika di uji autokorelasinya tidak terpenuhi, seperti itu ya. Baik, kalau sudah bisa teman-teman save terlebih dahulu hasil ini, datanya tetap menggunakan data 5, outputnya bisa di save dengan output pertemuan ke-6, pengujian asumsi klasik output pertemuan ke-6. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.